Oke sahabat, kita tanya langsung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Ini saya kaget melihat Sofia itu berubah seperti ini. Dari perangannya yang terlalu ekstrim, keras kepala, ekosektoral, sering emosi, dan pakaiannya juga premanisme, tanda kutip. Sekarang menjadi sosok yang muslimah atau religius. Mulai kapan ini udah berubah seperti ini? Kalau berubahnya sih udah beberapa mingguan lah ya. Kalau saya udah beberapa mingguan, udah mulai berhijab. Insya Allah udah 5 waktu juga. Alhamdulillah. Yang istiqomah ya, sorry ya. Insya Allah. Oke, kita mau flashback ke belakang nih. Tentang awal mula kita bertemu atau mulai mengenal Sofia dan keluarganya. Berawal dari undangan bundanya Sofia untuk mengobati kakaknya ya, Dianti. Kenapa kok sampai terjadi sesuatu yang begitu ini ya, begitu di luar dugaan kita? Sofia bahkan seperti tidak bersahabat dengan keluarga. Dan tentang ini kan yang jelas ada hubungannya dengan Bowo. Bowo ini kan juga mantannya Yanti. Apa cerita sebenarnya Yanti ke Hongkong itu, kenapa, dan ada penceraian, terus si Sofia juga kayaknya ikut terpengaruh dengan Bowo. Apa coba ceritakan? Jadi aku ceritain mulai awal banget ya. Bukan mulai kalian datang ke rumah saya. Ya, siap. Dari awal konflik saya sama Mbak Yanti dan Ibu itu, waktu itu Mbak Yanti masih belum cerai kan sama saya. Ya. Itu sesudah Mbak Yanti di Hongkong. Jalan belum 1 tahun dia di Hongkong. Waktu itu kan saya masih sekolah. Ya. Masih kelas 3 SMA. Itu saya benar-benar mendesak banget, saya butuh uang untuk uang ujian. Nah kan kalau ujian tuh kalau nggak bayar kan nggak ikut ujian kan. Iya benar. Gitu. Dan waktu itu kan saya masih sekolah, nggak kerja, nggak ada pemasukan. Ibu juga nggak ada pemasukan kalau nggak dari Mbak Yanti. Ibu kan juga nggak kerja. Akhirnya saya minta tolong sama Mbak Yanti, saya telepon. Waktu dia masih di Hongkong, telepon. Mbak ada uang nggak? Mbak ada uang nggak, saya mau ujian, nggak ada uang, nggak ada biaya nih buat bayar ujian. Nggak tahu mungkin dia ada masalah atau apa, dia malah marah-marah sama saya. Padahal itu saya buat sekolah, bukan buat foya-foya atau buat main-main atau apa, enggak, itu buat uang ujian. Saya dimarah-marahin sama dia, dimaki-maki, benar-benar dimaki-maki. Udah kata-kata yang benar-benar menurut saya bikin saya sakit hati itu keluar semua dari mulut dia. Sekarang gimana deh kalau misal kita ngomong baik-baik tiba-tiba dimarahin, marah juga kan. Itu kalau konflik saya sama Mbak Yanti. Kalau sama Ibu itu ya mungkin kalian bisa kan membedakan antara orang tua nyuruh sama orang tua yang kayak bener-bener merintah, kayak dia tuh bukan siapa-siapanya gitu. Bener, dia emang saya selama ini yang hidupin saya dia, yang rawat saya dia. Cuman beberapa tahun terakhir itu perlakuan dia tuh beda banget, beda sampai saya bisa bilang saya dijadikan babu. Itu bukan itu saya. Itu perasaannya sampean? Ya kan saya juga udah besar kan ya, bisa bedain mana yang bener-bener disuruh karena emang disuruh atau tujuannya emang dijadiin babu gitu. Oh gitu. Ya gitu. Ya saya nggak tahu kan, pemikiran orang sendiri ya, itu pemikiran saya. Atau mungkin saat waktu itu Sofia udah sering keluar diantar sama Bowo apa gimana? Itu belum. Oh, belum.
setelah saya udah capek sama Mbak Yanti, udah kesel banget, marah. Terus saya juga lama-lama juga kesel juga diperlakukan ibu seperti itu. Akhirnya saya udah gimana ya? Ya udah males gitu. Udah males, cuman ya udahlah, gimana lagi gitu kan. Nah, akhirnya di situ saya mendesak saya pinjam uang sama Mas Bowo. Nah, sama Mas Bowo dikasih kan. Dikasih, akhirnya saya bisa ujian, saya lulus. Nah, sebelum dikasih itu saya udah mulai dekat sama Mas Bowo itu dalam maksudnya dalam kutip, dalam dekatnya tuh sering diantar sekolah, diantar setelah lulus sekolah, diantar kerja. Dekatnya hanya sebatas itu. Nah, kan saya satu rumah sama Mas Bowo juga kan, waktu itu belum cerai. Otomatis dia tahu konflik saya sama ibu. Nah, dan setelah beberapa bulan setelah konflik itu selesai, kan saya tetap diantarin Mas Bowo. Terus akhirnya dia mungkin basa-basi tanya mungkin ya sama saya, tanya, kamu kemarin kenapa sama Mbak Yanti sama ibu gitu. Dan saya cerita gini. Entah kenapa waktu itu saya nggak kayak cerita aja kan. Saya anggapnya dia keluarga kan. Keluarga, ya udah nggak cerita panjang lebar. Menurut saya dia udah tahu, cuman mungkin dia kurang tahu jelasnya mungkin. Akhirnya saya cerita. Nah, setelah saya cerita itu, besoknya perlakuan dia tuh beda banget sama saya. Gitu. Lebih perhatian. Nah, betul, lebih perhatian. Mulai genit lah. Nah, betul, mulai genit. Saya ngira ya awal-awalnya ini orang ngapain sih, kan kayak risih kan, maksudnya kan dia kakak ipar. Terus akhirnya sering diantar kerja, terus pulang kerja tuh nggak langsung pulang, dijemput kan, nggak langsung pulang, diajak makan. Meskipun aku udah kenyang, diajakin kemana main, jalan-jalan. Mulai perhatian lah ya. Mulai perhatian. Akhirnya setelah itu dia mulai, waktu ngajak keluar, dia mulai ngomongin hal serius. Seriusnya tuh kayak gini, kamu emang kayak ngompor-ngomporin lah istilahnya. Kamu emangnya nggak sakit hati apa dibilangin kayak gitu sama ibu, disuruh-suruh, terus Mbak Yanti dimarah-marahin sama dia. Ya kamu nggak sakit hati, saya dikira. Kalau masalah sakit hati pasti. Itu saya belum kepikiran buat kayak dendam sama Mbak Yanti sama ibu tuh belum ada kepikiran. Nah, setelah saat ini saya kayak mikirnya, ternyata Mas Bowo ini manfaatin saya. Karena dia dengar kabar dari temannya Mbak Yanti yang di Hong Kong, kalau Mbak Yanti di sana tuh punya pacar. Gitu. Ada orang ketiga. Nah, di situ konflik. Dia ternyata juga ada konflik sama Mbak Yanti, saya nggak tahu kan, saya nggak pernah tanya. Ternyata dia punya konflik. Akhirnya di situ saya dikompor-komporin, diomong-omongin, kamu emangnya nggak sakit hati gini. Ya udah, saya bilang seterusnya, ya sakit hati itu pasti, cuman kan ya mau gimana lagi, saya nggak punya keluarga selain dia gitu kan. Akhirnya dikomporin, saya panas. Akhirnya di situ setelah saya kayak ngerasa, iya sih sakit hati banget aku gini. Akhirnya saya meluapkan emosi juga. Dia makin dekat sama saya. Makin perhatian. Kayak. Tapi waktu itu Sofia nggak ngerasa kalau Bowo tuh mau manfaatkan situasi, nggak ngerasa? Nggak ngerasa, karena mungkin menurut saya sama dia sama-sama sakit hati kan, kayak gitu. Akhirnya setelah itu dia makin perhatian. Nah, akhirnya ikut terpengaruh juga. Terpengaruh. Nggak lama setelah itu Mbak Yanti sama Mas Bowo cerai. Setelah cerai, akhirnya makin dalam. Dia pun juga udah keluar rumah kan. Dan di situ pun kayak udah bebas, dia kayak mau deketin siapapun bebas termasuk saya. Tuh akhirnya dekat, ya udah deh terpengaruh gitu. Sampai akhirnya saya sama Mas Bowo di luar batas, sampai lepas kendali, punya tujuan kalau mau balas dendam sama ibu sampai Yanti. Akhirnya kayak gitu, ya sudah terjadilah hal seperti itu yang menurut saya itu setelah saya sadar saat ini kayak. Oke. Sebelum dilanjut masalah ke belakang ini kan masih ada tahapan itu. Iya. Yanti kan sakit, yang sakitnya itu luar biasa.
itu yang jelas kita tahu semua bahwa itu ulahnya si Bowo. Betul. Ya. Kenapa alasannya Bowo kok sampai mau menghancurkan Yanti atau mendolimi Yanti dengan cara keji seperti itu? Yang pertama, dia dengar kabar dari temennya Mbak Yanti di Hongkong yang selingkuh tadi, ada orang ketiga satu. Kalau yang kedua, mungkin dia udah benar-benar sakit hati ya. Dia nyakitin Mas Bowo, Mbak Yanti nyakitin Mas Bowo. Mungkin pemikirannya Mas Bowo, dia juga bisa nyakitin Mbak Yanti dengan cara deketin saya. Dan bikin Mbak Yanti sakit, kan kalau dia udah sakit dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa balik nyakitin atau apa, mungkin seperti itu. Mungkin motifnya itu. Jadi memang benar-benar karena sakit hati, jadi ingin menghancurkan sekalian. Dan bisa jadi dia berharap untuk menikahi Sofia. Itu sudah sempat saya bicarakan. Oh gitu ya. Sama Mas Bowo. Sofia waktu itu apa nggak punya pemikiran? Oh ya kasihan kakakku, oh ya kasihan Bowo. Kalau pemikiran seperti itu sedikit ada. Ada, tapi Ada. lebih kuat untuk Lebih kuat pengaruhnya Mas Bowo. Bowo. Betul. Lebih kuat pengaruhnya dia. Jadi kayak mau kasihan udah ngerasa aduh kasihan. Terus dapat omongan lagi, kamu tuh nggak marah apa deh gini. Dia tuh udah keterlaluan banget. Dia belain saya gitu loh. Caranya belain saya, cuma dia menjelek-jelekan Mbak Yanti. Dan saya nggak tahu yang dijelek-jelekan itu pernah dia lakukan ke saya apa tidak. Tapi saya tahunya cuma dari mulutnya Mas Bowo dan ya udah. Terus tentang kiriman itu atau santet itu, Sofia awalnya benar-benar apa ya, maksudnya ikut merencanakan atau tahunya setelah hari ini? Awalnya saya belum ada. Belum tahu ya? Belum tahu. Saya nggak tahu. Dia pulang udah sakit. Sakit. Itu awal. Setelah kan saya udah bilang tahu waktu itu sama ibu. Nggak usah panggil orang-orang kayak gitu. Maksudnya kan itu karena udah pengaruh sama si dia juga. Kan saya cerita, kan ibu pernah ngomong sama saya kalau memang gini. Terus akhirnya saya cerita Mas Bowo, ya kok kamu izinin gini udah. Aku bukan dimarahin sih, mungkin jika diingetin nggak usah lah kalau kayak gitu kan. Kan kamu tahu kalau yang itu jalan sama kamu. Udahlah biarin aja, mati sekalian, dia bilang gitu. Oh gitu. Ya udah akhirnya dari situ kan saya udah apa ya, kayak udah jengkel sama kalian gitu, mohon maaf ini ya, saya udah jengkel sama kalian karena saya udah benar-benar capek ngadepin kalian. Kayak saya udah ngomong nggak usah kesini gitu, tapi kalian tetap ngotot ke situ dan ibu juga kan, ibu pun saya bilangnya juga nggak mempan. Akhirnya dari situ saya gimana sih caranya, mungkin kalau aku ikutan Mas Bowo mungkin orang-orang ini udah nyerah gitu, kayak gitu, tapi ternyata enggak. Jadi ikut juga untuk mendalami ilmu hitam itu ya. Itu diajakin Mas Bowo. Itu berarti pengaruhnya lebih kuat Bowo ya ketimbang hati nuraninya. Sebenarnya hati nurani sampai tuh oke lah, aku marah gitu. Tapi sebenarnya sampai punya sisi positif. Oh ini keluargaku gitu. Masih ada. Tapi karena ada pengaruh kuat dari Bowo itu, jadi sampai ikut serta, gitu. Tapi tentang santet itu tahunnya kan baru-baru ini. Setelah Mbak Yanti parah ini, bahkan kita buka ininya kita kuat ya. Baru tahu itu. Dan aku awalnya juga nggak kepikiran kan kalau yang itu Mas Bowo. Soalnya kan gini, Mas Bowo tuh ke aku baik kan. Dan saya nggak pernah tahu dia tuh kalau dia mengetahui hal-hal kayak santet, kayak hal-hal yang kayak itu saya nggak tahu karena saya nggak pernah diajak. Iya, nggak pernah diajak. Pertama, yang kedua kayak nggak pernah tahu dia bisa kayak gitu loh. Saya nggak pernah tahu kalau dia suka hal-hal yang mistis kayak gitu, saya nggak tahu. Makanya saya kayak pernah kan saya bilang kalau enggak lah Mas Bowo orangnya kayak gitu. Karena itu. Terus setelah bertemu sama kita sampai proses peperangan juga, bahkan sempat kita ketemu sama dukunya si Bowo. Ini kan juga perjalanan panjang ya.
panjang sekali. Dan juga panjang, sempat bertarung dengan saya, bertengkar sama Ryan, berantem sama Ustadz Farhan juga, sama Gus Idris juga. Dan setelah kita ambil ilmunya, itu apa yang saya rasakan? Di badan, di pikiran itu seperti apa? Alhamdulillah setelah ditarik ilmu itu, mungkin saya kemarin sempat jengkel ya, karena tanpa konfirmasi tiba-tiba cabut ambil gitu kan. Kan kayak gitu kan nggak gampang dan juga sakit pasti ya yang ngerasain. Tapi alhamdulillahnya rasanya itu udah kayak enteng aja gitu, enak. Maksudnya kayak udah lepas, kayak ngelepasin sesuatu yang besar banget. Kayak plong gitu. Nah, udah kayak gak ada beban gitu. Enak sih sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Mbak Yanti sudah sembuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh. Terus Sofia ini yang aku herankan. Sofia kok tiba-tiba sekarang jadi religius? Apa yang sampean pikirkan? Ya, kalau masalah itu semakin kesini, semakin saya ikut tuh kayak semakin ada beban di sini. Kayak beban yang berat banget, kayak di otak mikir, di hati beban. Gimana sih rasanya, kayak tidur pun nggak tenang gitu kan. Mau makan kayak keinget, kayak jadi kayak enak makan, mau tidur bisa tidur. Karena apa? Saya ngerasa kalau percuma saya lakuin ini karena kepuasan saya, egois, memuaskan saya, egois saya, dan menurut saya tuh kayak percuma gitu loh. Percuma kayak gini dan hasilnya puas tapi saat kayak gitu. Jadi kayak kalau misal mungkin ya teman-teman di luar sana kayak ngalamin mungkin hal yang seperti saya, kalau bisa dipikir-pikir lagi lah, kan pasti kalau udah bisa mikir mana yang benar mana yang salah, kayak gitu sih. Apalagi keluarga ya. Nah, dari keluarga ke orang lain aja kayaknya jahat banget, apalagi ke keluarga yang bertahun-tahun mulai kecil udah bareng, kok tega banget nyakitin gitu. Jangan sampai sih. Terus Sofia ini kan udah ganti casing nih berarti. Dari perangai, dari pakaian itu kan juga seperti apa ya, liar lah istilahnya, premanisme dengan perangainya yang apa, emosi, dengan caranya bahkan merokok juga, ngomongnya nggak pakai aturan gitu. Saya tuh terkejut kenapa Sofia tiba-tiba jadi seperti ini. Itu apa alasannya? Sofia, kalau alasan kayak itu mungkin apa menyesali apa yang sudah terjadi, apa gimana? Menyesal itu pasti. Iya, terus Menyesal, dan saya mikir setelah dijabat kemarin kan, itu kayak rasanya enteng gitu, kayak rasa enteng. Terus saya pikir-pikir kayaknya percuma juga kalau aku terus ikut mereka dan aku gak punya apa-apa gitu. Saya tetap jadi orang yang anarki, jadi orang yang brutal, jadi orang yang kasar, arogan, egois. Itu kayak percuma, gak ada gunanya juga. Kenapa saya nggak coba jadi lebih baik gitu? Gitu ya. Kenapa saya nggak coba jadi lebih baik? Mungkin orang pun udah banyak yang tahu lah ya gimana saya. Dan siapa tahu dengan cara ini saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kayak menghilangkan hal-hal yang mungkin dengan cara saya bisa sholat 5 waktu, terus pakai kerudung, toilet tertutup, mungkin negatif yang lain bisa menghindar dari ya, lebih ke positif ya, pikirannya juga ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga Sofia tetap istiqomah, tetap jadi yang terbaik, karena tambah hari itu harus tambah baik, tidak tambah buruk kan. Itu yang disarankan sama Nabi Muhammad SAW. Dan selama sudah hijrah ini,
sempat belajar agama atau gimana? Sempat. Sempat ya. Sempat. Oke, apa aja yang didapatkan? Apa ngaji Al-Quran, apa ngaji kitab, atau selawatan, atau apa? Yang paling utama sih kayak doa-doa waktu Sholat ya. ngaji. Belajar dari dasar ya. Meskipun surat pendek, mulai dari awal. Yang penting ada niatan. Insya Allah kan pasti kedepannya mau Bisa. Ngaji ya kayak gitu lah. Kalau salawat juga bisa sedikit-sedikit. Dengar-dengar sudah mulai belajar ini ya, belajar ikut apa namanya, seperti olah vokal ya, latih vokal hadroh, lagu-lagu religius, itu benar ya? Benar. Bisa saya dengar, atau teman-teman di luar sana ingin mendengar suaranya Sofia melantunkan sholawatan, silakan kalau memang. Biar teman-teman di luar sana tahu sampai di mana sih tobatnya atau niatnya si Sofia ini, kan gitu ya. Kalau boleh ya. Ya, mau silakan, nggak apa-apa. Sholawat apa ini? Biar teman-teman semuanya mendoakan Sofia lebih lancar lagi, lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Terserah sholawat apa yang biasa dilantunkan atau dipelajari. Bismillah ya. Bisa dikit-dikit, kalau salah ya mohon maaf. Ya, silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah. Berarti benar-benar mendalami ya Mbak Sofia. Dengan waktu yang singkat ini bisa melantunkan sholawat, bahkan merdu sekali. Alhamdulillah. Terus target Sofia apa nih untuk setelah hijrah ini? Targetnya apa? Kalau targetnya sih yang pasti, yang utama sholat 5 waktu pasti. Ya. Semoga bisa istiqomah sholat Amin. 5 waktunya. Meskipun masih belum bisa lah sepenuhnya, cuman kan berusaha pasti bisa. Amin, insya Allah ya. Ya, terus ngaji, pasti ngaji, baca Al-Quran, baca kitab, insya Allah. Salawatnya diperbanyakin lagi, diperbaiki lagi. Benar-benar seperti apa yang kita dakwahkan, seperti apa yang kita pesankan kepada kita semuanya, bahwa kita tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan agar diselamatkan dunia akhirat. Dan gak lupa salawat itu terus diamalkan ya, dibaca dimanapun kita berada. Yang penting tidak di kamar mandi aja. Insya Allah seperti itu. Ya. Karena apa? Karena kita berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW biar selamat di akhirat nanti. Itu sampai ya. Ini cuma pengetahuan sepintas saja, sedikit aja. Karena itu penting, karena itu fondasi hidup kita. Ya. Kalau kita tidak bermunajat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita akan jadi orang yang merugi. Karena apa? Karena setelah mati kita akan diminta bertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita perbuat di alam dunia ini. Karena dunia ini diamanahkan untuk dijaga, dunia dan seisinya untuk menjaga. Dan yang jelas perintah mutlak Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya, termasuk gibah itu juga, termasuk mengirim santet istilahnya, itu juga tidak boleh ya, karena itu juga mendolimi, karena itu mendolimi secara makhluk. Dan terakhir Mbak Sofia, ini
Bahwa sekarang kabarnya gimana? Kalau itu saya jujur udah nggak pernah ketemu sama dia sih. Kan saya akhir-akhir ini sering di rumah. Di rumah ya. Nggak sering sih, tiap hari di rumah. Tiap hari di Di rumah terus nggak pernah keluar. Udah nggak kerja juga soalnya, udah resign. Dari sini. Apa bahwa sudah nggak pernah mencari Sofia? Kalau itu saya nggak tahu, mungkin kalau ke teman-temannya mungkin bisa jadi ya. Kalau maksudnya nyari langsung ke saya sendiri, ketemu sama saya itu nggak pernah sih. Nah, gitu. Masih ada hubungan sosial sama si Bowo? Enggak. Nggak ada ya. Alhamdulillah ya, karena apa? Karena waktu itu dia kan statusnya suami kakaknya Sofia. Apapun yang terjadi itu tidak baik, meskipun Sofia sama si Bowo ini jadi satu dalam satu biduk rumah tangga, tapi karena awalnya itu dia istri kakaknya kan juga nggak bagus untuk komunikasi di dalam keluarga besar. Ya, ada pesan moral nggak untuk sahabat-sahabat netizen semuanya? Kalau pesan moral, ya mungkin saya juga belum baik ya, jadi belum jadi orang baik. Tapi saya insya Allah mencoba lebih baik lagi. Untuk teman-teman di luar sana juga terus berusaha jadi lebih baik. Karena menurut saya kalau kita berusaha itu pasti ada jalannya. Insya Allah. Jangan menyerah yang utama. Jangan mementingkan ego. Jangan merasa puas dengan apa yang kalian lakukan. Karena di atas langit itu masih ada langit. Yeah. Nggak pernah ada ujungnya kalau ngikutin kemauan kehendak. Ya, betul. Karena juga kalau mau menurutin kehendak itu lihat situasi dan kondisi. Betul. Oke, makasih Mbak Sofia ya atas bincang-bincangnya. Oke sahabat, kita bisa ambil atau kita petik hikmahnya dari kejadian ini ya. Memang hidayah itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semata-mata, tidak mudah seseorang itu dapat hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk Sofia ini. Sofia ini insya Allah dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena sepak terjangnya yang luar biasa ekstrim, temperamental, perangainya juga kurang bagus, attitude-nya juga waktu itu sebagai tuan rumah juga tidak welcome, tidak bersahabat. Ini pelajaran bagi sahabat-sahabat semuanya bahwa seorang yang awalnya buruk, perangainya, tingkahnya nggak karu-karuan, belum tentu suatu saat jatuh tetap seperti itu. Karena dalam ilmu hikmah itu ada filosofi bahwa hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Jadi perkembangan situasi hidup itu juga berubah-ubah. Seperti contohnya Sofia itu kita mungkin sahabat-sahabat semuanya banyak yang sudah tahu bahwa Sofia itu temperamental, gak punya aturan, sering merokok dan bla 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 bla. Tapi malam ini alhamdulillah Sofia silaturahim ke sini mengucapkan terima kasih sama kita karena kakaknya sudah sembuh dan dia juga dapat hidayah gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih baik lagi, untuk hijrah lah, untuk lebih baik lagi. Mungkin itu aja sahabat ya, pesan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Karena orang-orang yang bekerja di luar negeri nggak cuma Sofia aja sahabat yang menjadi korban, yang perjalanan hidupnya memang terlalu ekstrim ya, terlalu inilah drama banget gitu loh. Drama istilahnya, karena niatnya juga yang jelas niatnya ke luar negeri juga niatnya bagus ya, ingin memperbaiki ekonomi karena di Indonesia juga seperti itu.
Tapi apa boleh buat, ujian itu datang. Karena ujian itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sahabat. Apa yang akan terjadi di kemudian hari itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Seperti apa Sofia nantinya, seperti apa yang nanti seperti apa yang di kedepannya, itu juga itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat, mungkin itu aja bincang-bincang kita sama Sofia. Doakan ya sahabat, Sofia lebih baik lagi. Amin. Kalau bisa tetap seperti ini, pakai hijab ya. Oke Mbak Yanti, terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sahabat, selamat pamit. Intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.